Suara saya udah terdengar belum, Mas Jelas Adi? Pak, jelas Pak. Oke, siap. Kita mulai ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ini yang kami hormati eh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Kota. Saya izin absen ya Bapak Ibu ya. Ini eh, nama-nama kabupatennya dari Tasikmalaya. Hadir nggak Kabupaten Tasikmalaya? Lanjut ya, Kabupaten Cirebon. Mohon nanti kalau saya panggil namanya raise hand atau open mic ya. Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang. Mas Reza Hadir bisa Pak, dari wilayah satu nggak? Magelang hadir nih ya. Dari atas aja hadir Mas Pak. Reza. Izin Pak, hari ini wilayah 2 doang Pak, Oh besok sorry wilayah sorry satu. wilayah dua, maaf maaf maaf. Ya. Magelang, kemudian Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Pangandaran, Bogor hadir ya, Kabupaten Bogor hadir. Oke. Kemudian Pangandaran, Cilacap, Magelang saya baca lagi nih, Kabupaten Magelang, Hadir Pak. Klaten, Blora, Rembang, Kudus. Nah, ini Siap, dicatat hadir. Mas Reza yang belum hadir ya. Kudus, Siap, siap, hadir. Semarang, Klaten hadir. Ya, Semarang, Temanggung. Selanjutnya Mas scroll ke bawah. Kendal, Batang, Batang hadir, Batang hadir. Tegal. Oke, makasih Pak. Brebes, Blitar, Bondowoso, Pasuruan, Ya, Pak Surwan hadir. Mojokerto, Magetan, ya. Kemudian Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Hadir, Gresik. Gresik hadir ya. Bangkalan, Sumenep, Pandeglang, Lebang, Lebak, Lebak, monitor Lebak, Kabupaten Lebak ada nggak? Kemudian Tangerang, Kelungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng. Oke, ini masih banyak yang belum hadir ya Bapak Ibu. Baik, kita on time saja. Kita akan mulai rapat pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini mohon izin nih Bapak Ibu, kami akan menyampaikan eh, me- kita akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu ya terkait dengan progres pelaporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBD Desa ya APBD Desa tahun anggaran 2023 dan anggaran 2024 ya yang dikirim ke konsolidasi APB Desa Kemendagri.go.id eh, sekalian ini ya semua yang dikirim oleh Bapak Ibu sekalian. Nah ini kami ingin konfirmasi kepada Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan apa namanya percepatan pengiriman laporan konsolidasi tersebut gitu ya. Ini kendalanya ada di mana? Nah, terkait dengan hal tersebut ya, saya izin menyampaikan beberapa poin hal yang ingin kami tekankan sekali lagi
Pertama itu landasan hukum Permendagri 20 tahun 2018, yaitu pasal 68, 69, 70, dan 71. Di situ menegaskan bahwasannya Bupati Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi semester pertama kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemdes paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kemudian yang pasal 70, 71, ya, Bupati Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa akhir tahun kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemdes paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan. Nah, saat ini kita masuk ke minggu kedua, gitu ya, tanggal 19 udah lebih nih, bukan April lagi nih ya, Mas Mas Reza ya, bulan Mei ini udah paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan. Jadi ini kita hanya konfirmasi kepada daerah-daerah yang terlambat menanyakan persoalannya di mana. Ya, kemudian berikutnya menyampaikan tujuan ya dari data yang dikirim oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah sebagai bahan kebijakan di tingkat pusat, ya, khususnya saat ini dengan adanya dinamika arahan dari Presiden, ya, seperti misalnya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP, ya, dan juga termasuk bagaimana mekanisme pembiayaan atau skema pendanaan yang harus dikeluarkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, oleh karena itu kami perlu ada gambaran, ya, sehingga laporan yang dikirimkan oleh Bapak Ibu itu menjadi dasar di dalam pengambilan kebijakan ke depan. Nah, ini kemudian yang kedua, data ini juga sebagai salah satu indikator perhitungan, misalnya nanti ada kebijakan terkait dengan tambahan dana desa. Ya, kemudian juga untuk kementerian lain seperti Kominfo, Kemenko PMK, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan. Ya, jadi ini tidak hanya informasi datanya itu untuk kami di Kemendagri, namun juga untuk di tingkat pusat secara umum. Oleh karena itu, kami minta, kami mohon gitu ya, kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengirimkan laporan dimaksud kepada konsolidasi APBDesa kemendagri.go.id. Nah, itu sebagai pengantar awal, ya, yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan pertemuan pada siang hari ini, itu rapat percepatan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan BDesa tahun 2029 dan tahun anggaran 2024. Ya, nanti kami juga akan melakukan yang sama di daerah lain, saat ini di wilayah 2 Jawa Bali, ya. Besok kami ke wilayah 3 Kalimantan Sulawesi, kemudian besoknya lagi ke besok wilayah 3 dan wilayah 1, kemudian hari Rabu kami ke wilayah 4. Nah, ini gambarannya mungkin ya, yang dilaporkan di Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya jumlah desa 351, jumlah yang lapornya masih 0%. Nah, ini agak ekstrim nih. Saya cek dulu, Kabupaten Tasikmalaya hadir nggak? Tasikmalaya monitor. Oke. Tasikmalaya skip nih Mas, nggak ada. Nanti dicek lagi ya Mas Reza, yang hadir, yang tidak hadir, ya nanti kita laporkan juga ke pimpinan gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya Cirebon, tadi yang nyawa Cirebon atau Bogor ya? Bogor ya. Kemudian Eh, berikutnya Cilacap. Nah, ini mumpung yang open mic, open cam ke Magelang, mungkin Magelang bisa menjelaskan. Siapa? Ya, Mohon izin menjelaskan, Pak. silakan. Saya Ivan dari Dinas Permades Kabupaten Magelang terkait dengan laporan konsolidasi APBDes 2023. Jadi di Kabupaten Magelang itu pada tahun 2023 Siskwidesnya masih offline. Nah, pada awal 2024 sebenarnya sudah mulai ada pengumpulan MDE karena belum online itu, tetapi ternyata sampai terakhir itu masih ada 38 desa yang laporannya belum lengkap. Belum lengkap ini ada di antaranya yang di data MDE tidak ada penata usahaannya, sehingga kami lakukan pengumpulan kembali. Ternyata
karena satu lain hal belum semua desa bisa mengumpulkan. Tapi ini sudah kami koordinasikan dengan kecamatan agar segera bisa dikumpulkan untuk segera kami laporkan. Demikian, Pak Yudi. Baik, Sekalian, makasih Pak, Pak. yang 2024 ngerapel. Yang 2024 itu Pak untuk siapa maaf Pak? Nun sewu Pak Sinten. saya Ivan, Pak. Pak Ivan. Ivan ya. Nggih. Pak Kalau Ivan. yang 2024 untuk semester sudah kami laporkan dipakai tools untuk eksporter itu. Tetapi untuk semester 2 saat kami cek di aplikasi ternyata masih ada 41 transaksi yang dalam aplikasi itu disebut belum posting. Nah, ini masih kami cari lagi sebenarnya kendalanya di mana karena secara Seskudes sebenarnya sudah ditutup sehingga ini perlu kami koordinasikan juga dengan pendamping desa, tetapi rencananya pekan ini akan kami selesaikan dan akan segera kami laporkan. Jadi kalau di eksporter itu yang belum valid itu ada di realisasi belanja. Untuk yang lainnya sudah oke karena ada 41 transaksi yang belum posting tadi, Pak. Demikian, Pak, laporan. Makasih Pak Ivan. Eh, jadi ini posisinya seperti ini ya. Ya, baik. Selanjutnya dari Cilacap, ada yang hadir? Cirebon, nggak hadir ya. Ini Bapak Ibu tolong isikan ini ya, absensi ya. Ya, kita sambil monitor juga daerah mana saja yang sudah hadir atau belum hadir. Baik. Nah, ini versi panjangnya nih, nanti dijelaskan satu-satu ya. Ini Izin di Pak sini Yudi, juga sudah ada sebentar. code. Izin Pak. Kalau tadi untuk Silakan Mas. yang 2023 Pak, ini untuk 2024 Pak. Ya, ini yang laporan 2024 ya. Oke. Iya Pak. Baik, ini udah ada Mas Reza sama Mas Adi ya yang mengkoordinir untuk wilayah 2. Ini sebetulnya Mas Reza wilayah 4 tapi ini membackup Mas Adi wilayah 2. Ya. Silakan Mas Adi, ada yang mau ditanyakan nggak dari Pak Ivan penjelasannya? Atau Mas Reza juga silakan Mas Reza. Mungkin kita absen aja Pak nih Kabupaten Bogor sampai ada 37, tidak terlalu banyak ini kalau yang wilayah 2 ini. Bogor, 37 Bogor, kabupaten. Kabupaten Bogor tadi udah ini ya. Ya, Nyaut, silakan ada Bogor. kendalanya apa? Atau yang open mic atau open cam dulu nih Mas Reza nih dari Gresik nih kita tanyakan dulu. Nah, ini Gresik tuh. Yang open cam dulu aja deh. Gresik tadi Magelang sudah, Gresik nih sekarang. Gresik sebenarnya Gresik sudah silakan lapor. Gresik. Sudah lapor Pak. Nah, Gresik Pasuruan belum deh. juga. Belum deh Gresik. Mungkin Silakan Gresik, Pak. Pasuruan silakan. Siapa duluan yang open mic nih? Ya, siap Pak Surwan. Oh, Pasuruan. Jadi disusul Pasuruan nih Gresik. Nggak apa-apa ya, Gresik. Pasuruan dulu silakan Pasuruan. Pak Surwan, siap Pak. Jadi terima kasih Mas Adi, terkait Mas dengan Reza sampai laporan di ini ya, dikawal ya. ya, terkait dengan laporan konsolidasi tahap 2 2024 di Kabupaten Pasuruan ada permasalahan Bapak. Yang pertama yaitu yang terkait dengan aplikasi Siscodes. Di situ kolom posting itu yang maksimal kode posting per desa itu tidak bisa, Pak. Sehingga pada saat pelaporan kompilasi itu kita pada saat mulai penganggaran sampai dengan pembiayaan itu tidak valid, Pak. Mohon petunjuk. Yang kedua, di Kabupaten Pasuruan terkait dengan laporan konsolidasi, karena sesuai dengan ketentuan tadi disampaikan oleh Bapak Permendagri 20, bahwasannya pelaporan tahun sebelumnya itu dilaporkan minggu kedua bulan April. Akan tetapi kita sudah melakukan itu dan sudah bertanda tangan Bupati Bapak. Bagaimana nantinya apabila laporan itu nanti antara anggaran di web berbeda dengan kondisi yang
tanda tangan bupati itu tadi. Mungkin itu sementara dari Kabupaten Pasuruan, Bapak. Halo, Ya, baik Pak. Mas Adi udah ya. komentar. Iya Pak Ibu, jadi mungkin kita langsung aja ya. Saya sedikit menjelaskan Pak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Mungkin ada rekannya di provinsi yang juga di provinsi yang sama yang belum hadir di sini. Kalau saya lihat tadi cukup banyak ya. Cilacap, apakah sudah hadir Pak? Biasa chat soalnya. Takutnya memang secara urutan kan biasanya wilayah satu dulu ya. Cuma ini wilayah dua loh Pak Ibu. Besok dia wilayah satunya sama wilayah tiganya. Jadi memang secara urutan wilayah dua dulu gitu ya. Karena cukup istilahnya cukup mudah lah untuk kita coba melapor. Nah, untuk permasalahan yang kode posting tidak bisa ini Pak, ini memang masih kita coba cek ya. Nanti solusinya mungkin belakangan Pak, tidak bisa di sini juga di Zoom ini. Kita coba ingatkan Pak Ibu terkait ini ya, masalah teknis pelaporannya karena masih banyak sepertinya yang belum ngeh gitu apa fungsi filter, bagaimana teknis melapornya gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika ketemu kesalahan gitu Pak Ibu. Nggih. Jadi sekarang Pak Ibu, saya di sini sudah ada nanti menggunakan database dari Kabupaten Kendal ya. Nanti kita coba bersama sebentar. Saya minta user konsolidasi dari Kendal. Om ya. Oke, Pak. Tadi udah di Japri ya usernya. Oh, ini. Oh, masih udah balik. Balik usernya. Ya, saya share screen Pak Ibu. Sedikit mengingatkan ya terkait ya, kelihatan semua Pak Ibu ya. Jadi saya akan coba sedikit menjelaskan terkait peran Pak Ibu dalam melaporkan aplikasi konsolidasi ini, karena ini direcord juga. Jika data Excel nama CAP tidak tercantum, apakah berarti tidak ada masalah? Banyuwangi udah lapor belum, Mas? Di suratnya. Coba ya. Ya, Pak Ibu. Kan login seperti ini ya. Untuk masuk konsolidasi. Oke, itu yang salah. Ya. Ya, Pak Ibu kan melakukan pelaporan ya. Jadi setiap kami sampaikan, misalkan ada tools update Pak Ibu gitu. Jadi Pak Ibu harus login ke web ya. Kami harap usernya tidak dilupakan Pak Ibu, karena sering sekali permintaan untuk reset password itu ya. Ya nanti saya jelaskan sedikit Ibu. Untuk apa yang perlu dilakukan Pak Ibu semua ya. Jadi kita bertahap dulu ya, bertahap dulu. Kita yakin Pak Ibu ada yang sudah paham 90%, 80% atau 100. Cuman kita ulang aja dari awal biar semua paham teknisnya. Waalaikumsalam. Pertama login ke web Bapak Ibu, login ke web gitu ya. Jadi kita unduh Iya, dulu iya. toolsnya di Ya, sini. masih. Ini versi terbaru kita versi ke-18 ya. Udah banyak banget perbaikannya nih. Jadi perbaikannya sudah sampai 18. Nah, nanti akan muncul update app seperti ini ya. Nah, ini Pak Ibu perlu ekstrak dulu. Nah, sehingga muncul folder update app. Ini saya pindahkan aja ke sini mungkin ya. Nah, ini update app dalam kurung ya dua, karena seperti saya udah pernah download 2 kali gitu ya. Saya masuk. Nah, Pak Ibu, nanti di bagian aplikasi ini kalau kita lihat pakai list ya, pakai detail. Nah, tampilannya kan seperti ini nih. Di bawah ini ada pilihan tool exporter ya, yang tulisannya adalah application ya. Jadi kita login di sini, di tools ini. Pasti akan muncul biasanya seperti ini, wajar. Kalau di aplikasi yang bukan
ada di Play Store atau apa gitu ya, atau di Windows Store itu ya seperti ini biasanya. Nah, kita more info aja, more info, run anyway ya. Aplikasinya kami jamin harusnya bebas virus Bapak Ibu, karena download juga dari server ya. Nah, dia akan muncul seperti ini biasanya. Setting URL API gitu ya. Ini sering juga jadi pertanyaan kami nih. Kadang ada yang lupa tata caranya. API ini diisi apa gitu ya. API itu diisi ini alamat konsolidasinya apa Ibu. Nah, seperti itu. Cuman dihapus ini sampai ID aja. Dia kadang ada yang sampai home di kopinya sehingga error dia gitu. Nah, ini kita tes koneksi aja. Nah, sebenarnya apa sih tes API ini gitu. Nah, tes API ini adalah berarti database Bapak Ibu nanti akan dihubungkan ke konsolidasi melalui API alamat ini gitu ya. Kalau sudah tes koneksi simpan ya. Nah, maka halaman login akan muncul seperti ini. Bapak Ibu silakan login menggunakan user passwordnya ya. Nah, saya di sini sudah diberikan database sampel oleh Kabupaten Kendal. Kebetulan beliau belum lapor juga 2024. Ya, kita login aja kalau sudah. Nah, jadi Pak Ibu, selanjutnya adalah kita buka Syskudes-nya ya. Di Kendal ini. Nah, ini kita cek nih, setting database. Diisinya apa? Ya, server, database, username, password. Dapatnya dari mana? Nah, itu dapatnya dari sini. File, koneksi, data ya. Nah, server nih kebetulan karena di laptop saya pribadi, namanya Adi Pangestu gitu ya. Bapak Ibu pasti biasanya nomor alamat IP ya. Server diisi server, database diisi database ya. Jadi tidak ribet Bapak Ibu. Nah, username password diisi juga ya. Username password diisi biasanya di sini SA. Nah, apa itu passwordnya dia bintang 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 itu Bapak Ibu harus ketik manual nih. Karena di sini nggak bisa di-copy. Kalau password sudah terenkripsi dia menjadi bintang-bintang seperti itu, dirahasiakan, nggak bisa di-copy Bapak Ibu. Kalau gitu kan percuma juga ya dikasih bintang kalau bisa di-copy paste. Nah, kalau karena saya di sini offline, saya kan koneksinya Windows ya. Jadi saya bisa pilih Windows ini juga. Kalau sudah saya bisa pilih Windows ini, saya koneksikan. Nah, ini koneksi data berhasil, Pak Ibu. Jadi kita sudah cocok nih database-nya. Usernya Kendal, database yang pakai melapor juga Kendal gitu ya. Nah, lanjut tinggal filter datanya ya. Tahun 2024, periode semester 2, ini kita jelas sampai 31 ya. Kalau semester 1, ini kita sampai 30 Juni ya. Nah, 30.06. Kalau ini semester 2, kita sampai 31 Desember. Ya, filter. Kita tunggu aja loadingnya. Izin Pak, dari Kudus, apakah hadir? Kebetulan beliau juga sering ngechat, cuman belum sempat saya ambil database-nya. Izin dari Kudus. Belum hadir ya? Oke, nggak apa. Ya, Siap, lanjut Pak siap Ibu. Dan. Oh, hadir. Oke, Kudus, siap. Oke, Pak. siap. Ini soalnya Kendal nih Kudus masalahnya sama untuk saya. permasalahannya masih sama. Ini kan kita sudah pakai Syskudes LAN dan Syskudes Link dan CMS Bank itu. Iya, Permasalahannya iya. kayaknya ketika Syskudes Link dan CMS dioperasikan kondisi internet tidak stabil akan jadi masalah seperti itu. Uang sudah Oke. tertransfer tetapi umpan balik dari Syskudes Link ke Syskudes online-nya agak terlambat. Iya. Itu Izin Pak. permasalahannya sama kayaknya dari Iya tahun sama. Ini 2000. kita coba cek yang Kendal ya. Nanti saya Ya, sampaikan solusinya gimana. Dan apa siap. yang harus Pak Ibu lakukan gitu loh. Siap, siap, Mungkin siap. kalau tidak bisa buat query-nya, cukup sampaikan informasinya yang tepat ke kami biar kami gampang buatnya datanya gitu ya. Siap, siap. Nah, ini Pak Ibu dari Kendal, beliau sudah akan coba melapor sini ya. Jadi kita akan coba cetak itu ringkasannya saja. Jadi di tools ini tidak perlu yang isi tanda tangan Pak Ibu. Nanti yang ada tanda tangannya di web. Ya, kalau di sini ini cukup yang tanpa tanda tangan. Cukup kita isikan yang ringkasan ya.
Kita pilih anggaran perubahan, ini speed up kita matikan, jenis posting pilih 9 ya. Kita cetak. Ada kabupaten yang kendala di sini juga query-nya time out ya. Nah, ini kami juga masih belum ketemu solusi nih, khususnya Banyuwangi kemarin kalau nggak salah juga. Banyuwangi ya? Iya ya. Ada cuman kabupaten Asahan ya, Asahan dari kemarin ya. Dari gabungan satunya dia nggak bisa cetak. Anjir. Oke. Ya, Pak Ibu, ini kita udah cetak ya. Muncul di sini ringkasannya. Ini kita save as saja atau print PDF ya. Print Microsoft Print to PDF kita pilih, ataupun ada yang pakai Nitro atau apa, atau Adobe Acrobat silahkan. Nah, ini kita kasih nama, kalau saya di sini Kendal ringkasan 2024. Ya, kalau udah seperti itu, nah ini kita browse ya filenya. Nah, Kendal ringkasan 2024. Ya, sudah. Selanjutnya adalah tinggal mengisi jumlah anggaran di sini dan realisasi ya. Cara membacanya kita buka saja di laporannya ya. Iya nih untuk Banyuwangi form gabungannya ditunggu dulu Bu. Kami masih coba tanyakan juga ke BPKP solusinya apa. Kemarin nanya untuk Asahan juga masih belum ketemu soalnya apakah beliaunya mau cetakkan nanti ya. Oke, lanjut ya Pak Ibu. Ini di toolsnya. Ini bisa nggak di copy paste sebenarnya biar cepat? Bisa aja Pak Ibu ya. Nah, bisa. Cuman masalahnya adalah di tools konsolidasi ini titik jadi koma jadi titik gitu. Ya, Berarti ada ini kita titik hapus nih yang kemana tuh, Mas? titik-titiknya nih Pak Ibu. Yang ribuan ini. Nah, sisa terakhir yang koma 2 digit kita ganti jadi titik. Nah, barulah dia bisa tuh. Nah, gitu jadi solusi cepatnya begitu ya kalau nggak mau ketik manual ya. Jadi koma jadi titik, titik jadi koma. Nah, ini berarti kita nggak usah isi hapus nih, hapus semua ya, titiknya yang ribuan. Lanjut ya, jumlah belanja. Cuman hati-hati kadang ada angka yang nggak ke copy dia kadang salah satunya karena mungkin waktu ngebloknya jelek ya. Nah, ini kadang jadi pertanyaan juga pembiayaan. Pembiayaan ini adalah pembiayaan itu Pak Ibu. Jadi penerimaan kurang pengeluaran ya. Kalau misalkan pengeluaran lebih besar, di sini dia minus harusnya. Jadi Pak Ibu di sini juga harus isi minus gitu ya. Baik itu anggaran ataupun realisasi. Jadi ngitungnya harus lihat dulu nih penerimaan. Oh dia lebih besar dari pengeluaran, berarti dia plus ini gitu ya. Kita isi juga di sini. Nah, lanjut ya. Tinggal. Nah, ya. Kalau sudah coba validasi. Nah, ini ya. Jadi secara tools dia membaca bahwa ada data dari Kabupaten Kendalnya tidak valid gitu ya. Itu letaknya pada realisasi belanja. Nah, baru kita cek sekarang di pengecekan data, ada masalah apa aja gitu ya. Ada masalah anggaran belum diposting. Ini sebenarnya apa sih masalahnya, Pak? Nah, itu misalkan ada pertanyaan atau Mas Adi gitu ya. Ya, Pak Ibu, ini sebenarnya cukup sederhana ya. Kita harus mengecek ini desanya menganggarkan di kegiatan ini draft ada tapi di posting tidak ada gitu ya. Coba kita buka Siskudesnya. Ya, kalau di Siskudes tuh kita mainnya di penganggaran nih. Kalau mau lihat data yang ini ya, anggaran belum diposting. Ini kan sudah ada data-datanya Pak Ibu. Ada kode desanya, berarti kode desa mana yang dimaksud? 02 2009. Oh ya, berarti kita buka nih 02 2009. Waalaikumsalam. Apa yang bermasalah desa ini? Oh, kode rinciannya depannya 5, berarti belanja. Gitu ya. Atau mungkin kalau mau yang gampang kelihatan, ini ada pendapatan nih, cukup riskan nih pendapatan. Ada bantuan operasional, apalagi nih? KPMD, oke ya, kode desanya 6 2016. Kita berarti buka RAB 1 ya. 06 2016. Ini khusus di Kendal Pak Ibu ya. Kalau Pak Ibu kan cek sendiri di tools masing-masing. Nah ini ya, bantuan operasional KPMD katanya ada 5 juta. Tapi di draftnya ada yang dihapus. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita cek. Coba kita lihat di draft ya. Draft yang perubahan, kita lihat.
Kode rinciannya itu mana dia? 4241. 4241. Bantuan operasional KDMP. Nah, di semulanya ada 5 juta, tapi di draft menjadinya tidak ada. Ini ya, maaf di bawah. Jadi sudah dibantu Pak Ibu, sudah di-tag oleh toolsnya ya. Ada operasional KDMP, di APBDes awal ada nih, tapi di perubahan nggak ada. Sementara kalau kita cek ke kanan lagi ya, kita coba cetak sekarang yang posting perubahan. Nah, tapi di posting perubahan ada gitu. Nah, ini ya operasional KPMD, sorry. 5 juta di awalnya, di postingnya ada 5 juta, tapi di draftnya 0 gitu. Nah, yang benar sebenarnya yang mana gitu ya? Dari Desa Pagarwojo ini. Bapak Ibu, kalau yang benar itu adalah yang posting, yang ini yang kita cetak posting nih, saya cetak Pak RAB-nya, oh yang posting udah benar Pak, yang draft salah gitu. Jadi ya nggak usah, kita bisa skip bagian itu. Ini adalah salah satu tools yang mempermudah Pak Ibu melihat sebenarnya kenakalan di desa juga sebenarnya ya. Desanya tuh sering nggak diam-diam ngubah RAB gitu ya. Coba saya cek sekarang nih. Bagian desa 6 2016 ya, coba dicek. Desa 6 2016. Kita masuk ke pendapatan 4241 operasional KPMD. Nah, ini sama dia diisi 0 di sini. Tapi di postingnya 5 juta ada gitu. Jadi yang benar ada atau enggak sebenarnya? Itu ya Pak Ibu nggih. Jadi itu ya Pak Ibu ya. Jadi kita melihatnya itu seperti itu mudah saja gitu. Desanya oke, desanya ada kode rincian. Oh ini kode kegiatannya. Ya kalau pendapatan kan nggak ada kode kegiatannya. Oh berarti pendapatan nih. Dia di postingnya ada 5 juta, tapi di draft perubahan tidak ada gitu. Jadi bandinginnya cukup itu aja karena kita sudah semester 2. Yang repot mungkin di semester 1 ya, karena ada yang masih awal, ada yang udah perubahan. Karena kita semester 2, cetak aja ini bantuan operasional KPMD ini. Ya. Bapak Ibu. Itu untuk anggaran yang tidak diposting ya. Kami di konsolidasi ya Pak Ibu itu mengambilnya semua yang sudah diposting. Jadi apa yang diposting itu yang diambil. Nah, berarti kan tadi kalau operasional KPMD ini kan ada nih, dia 5 juta. Meskipun di draftnya 0, tidak ada, kami tetap nyatakan itu ada. Karena di posting dia ada 5 juta. Gitu nggih? Hasil sing bener. Bener iki karena malah tok sih. Itu Pak Ibu ya. Jadi saya harap untuk yang anggaran belum diposting nih tidak banyak pertanyaan lagi karena memang toolsnya ini membantu sebenarnya. Yang kami ambil itu sebenarnya yang posting aja gitu. Jadi kalau desa menyatakan bahwa oh RAB yang udah diposting udah benar, ya udah Pak Ibu tinggal tutup mata aja karena mungkin di draft kemarin ada apa yang nggak jadi gitu di orat-oretnya gitu ya, orat-oretnya. Contoh deh ini ada peningkatan kapasitas perangkat desa nih 02 2009 gitu ya. Kita cetak sekarang di RAB-nya coba. 02 2009. Kegiatan 432 ya. Oke, kita cetak draft perubahan. 432. Nah, ini ya. Di 432 ada draftnya senilai 8.712.000 di sini ya. Nah, ini di tag juga nih. Kegiatan 432 ya. Desa 2009. 8.712. Kalau kita cetak posting perubahan, nggak ada kegiatan itu. Nah, ini ya dari 426 langsung ke 441. Nggak ada kegiatan 432 RAB-nya. Berarti kalau ini masuk ke konsolidasi, kita anggap tidak ada anggaran peningkatan kapasitas perangkat desa di desa itu. Jadi yang kita ambil adalah yang posting aja, Pak Ibu. Yang draft kita tidak ambil lagi ya. Jadi biasakan setiap ada perubahan di desa, jangan hanya buka tutup kunci posting. Bapak Ibu harus posting ulang kalau memang desanya melakukan perubahan APBDes ya. Karena yang dicetak ya hasil postingan terbaru gitu ya, bukan hanya buka tutup kunci. Nah, itu ya. Jadi itu anggaran belum diposting masalahnya.
Ada SPP tidak memiliki SPP bukti. Ini maksudnya adalah ada SPP yang tidak punya kwitansi. Nah, ini agak repot. Jadi Pak Ibu harus menghapus semua dari baik dia dari penyetoran pajaknya, terus pencairannya, SPP-nya dibuat ulang sehingga kwitansinya dimasukkan lagi. Nah, itu ya. Ini kami juga nggak paham kenapa bisa kosong data desanya, padahal waktu buat SPP kan wajib input kwitansi ya. Apakah menghapus secara paksa atau gimana? Nah, itu kita tidak tahu juga. Nah, selanjutnya adalah di sini Pak Ibu, nilai SPP berbeda dengan SPP bukti. Ini apa sih maksudnya gitu ya? Jadi sering ada yang bertanya ya. Jadi ketika kami bilang, tolong dong coba tunjukkan SPP rinci sama SPP apa sama kwitansinya. Kira-kira nilainya mana yang benar nih gitu ya. Ini kebetulan Kendal sedikit kooperatif, jadi cukup mudah. Main kooperatif maksudnya, jadi cukup mudah kita mengeceknya ya. Nah, beliau udah cetakkan ini tadi, ya. Jadi seperti ini ya Pak Ibu. Ketika kami minta yang mau diganti itu apa sebenarnya? Nah, ini sebenarnya kurang ya. Nilai SPP, nah ini mungkin sebenarnya, nah kan seperti, nah ini ya, ini udah dicetakkan sama beliau nih. Ini yang masalah koma nih, ini bisa di skip ya. Yang masalah koma, yang riskan itu adalah yang masalahnya cukup jauh bedanya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini nilai sebenarnya nilai rincian SPP ya. SPP rinci itu nilai SPP, apa nilai rincian SPP. Nilai yang bukti ini itu adalah nilai kwitansi sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi yang sebenarnya kami harapkan itu adalah keterangan dari Pak Ibu yang mau diganti itu apa? Yang mau diganti. Nah, ini kurang tadi ya untuk Pak Ibu semua. Jadi di sini disampaikan nilai yang benar yang mau diganti adalah nilai SPP apa rincian SPP. Tadi infonya seperti itu dari Kendal. Nah, gitu ya. Jadi apakah yang mau diganti adalah nilai rincian SPP atau nilai SPP atau nilai kwitansi? Nah, itu silakan diinfokan di sini. Di Excel ini ya, misalkan Pak Ibu udah cetak ini Excelnya. Ini bisa dicetak nih kan? Cetak ya. Jadi Excel nanti gitu. Pak Ibu tinggal lengkapi aja. Lengkapi sebenarnya nilai yang benar berapa, yang mau diganti apa gitu ya. Apakah dia rincian SPP, apakah dia kwitansi. Nah, kami pasti akan menyisakan waktu lah untuk mengirim query ke Bapak Ibu. Kalau ini sudah benar, kalau ininya saja kami sulit dapat infonya, kebetulan makan cukup waktu banyak kalau diskusi ya. Sementara konsultasi banyak, kerjaan juga ada banyak masuk terus, jadinya kita nggak pernah clear masalah ini gitu ya. Cara ngeceknya gimana ya? Oke, dari tools ini, dari tools ya, maaf. Nah, ini dari tools ini nomor SPP sekian gitu ya. Rincian SPP-nya 14 ini, kwitansinya segini gitu ya. Nomor SPP 8. Nah, ini udah ada kode desanya juga sebenarnya. Kode desa 7 2017 itu ya. Ini juga sama nih. Bapak Ibu lihat nah, 7 2017 ya. Ini ya. Kita buka aja di Siskudes ya sekarang. Data, entry, penatausahaan, SPP kegiatan. Rata-rata yang bermasalah definitif Bapak Ibu. 7 2017. Ini ada SPP definitif ya. Bapak Ibu cek nih sekarang. Oh, SPP nomor 88. Kita masuk nih cari SPP 88. Nah, ini SPP 88. Nilai SPP-nya 14.227.906. Nah, oke ya. Sesuai nih sama kwitansinya dia, SPP-nya. Masuk. Tapi rinciannya nilainya cuma 14.229.366 gitu Pak Ibu ya. Terus masuk di sini secara kwitansi dihitung nggak ada yang hilang. Pas semua Pak. Kalau kami jumlah kwitansinya 14.227.906 gitu. Sesuai di sini di SPP-nya. Nah, jadi gimana cara menggantinya gitu. Apalagi kalau ini sudah pakai Sysdesling ya ataupun CMS gitu ya, Pak Ibu ya. Ataupun yang tanpa deh itu cara gantinya biar mudah karena kalau kita tunggu desa merapikan ini cukup lama Pak, kita mau query aja. Bisa, yang penting infokan aja seperti ini ya. Jadi nilai yang benar seperti ini diinfokan, yang mau diganti adalah rincian SPP. Tinggal kami buatkan query-nya aja Pak Ibu ya. Jadi query-nya bentuknya akan seperti ini ya. Ini saya copy aja. Nggak lama bahkan buat query ini. Asal infonya jelas ya. Yang mau diganti apa,
SPP yang berapa, rincian berapa, dan nilainya aja gitu Pak Ibu. Ini saya run aja query-nya. Oke. Ini ke database yang Kendal ya. Udah nih. Kalau udah ada satu row affected ini, udah berhasil berarti. Caranya gimana ngeceknya di Sysku Dashboard ini sudah oke. Masuk lagi SPP, buka lagi. Oh, udah rinciannya udah ganti semula ya, udah jadi seperti yang baru. Jadi ini kami nanti yang buatkan query-nya, kami sebenarnya cukup Excel seperti ini saja dibuatkan, seperti Kendal ini. Jadi nilai SP yang berapa yang benar, yang mau diganti, oh kwitansinya Pak yang mau diganti, supaya nilainya segini. Atau rincian SPP-nya Pak yang mau diganti supaya nilainya segini. Gitu ya. Ini kita tinggal kopas saja, dan kalau kita mau proses pelaporan, bisa juga ya, sampai sampai kita buatkan query-nya nih, sampai sukses gitu ya. Bisa, bisa. Ini tinggal kita ganti-ganti nilai gini aja Pak Ibu. Yang akses server nanti tergantung ya, apakah bisa dari PMD atau dari Kominfo. Makanya kan kalau yang bisa mengakses dari Kominfo, kami akan kirimkan nanti tutorial gitu ya, tutorial execute query sama query-nya gitu. Oke, lanjut. Ini nomor 2 udah, nomor 3 sekarang ya. Yang benar 3.600.000 sama juga rincian SPP yang diganti. Oke. Lanjut. Yang keempat sekarang 3.600.000 juga. Oke. SPP nomor 73. Kode rinciannya sama. Oke. Lanjut SPP nomor 5, yang kelima sekarang SPP 90. Ubah jadi 2.800.000 nilainya. Kode rincian oke pas. Nah, ini cukup bahaya Pak Ibu kalau menjalankan query ya, kalau tidak teliti, karena dampaknya nanti cukup repot mencari kalau sudah kadung salah jalankan query. Jadi saran kami infonya ini benar-benar valid, apa istilahnya, sudah fix ya. Dan sebelum jalankan query, minta dulu di backup ya database-nya. Jadi kalau ada apa-apa, kita masih punya backup database-nya. Ya, udah seperti ini, kita cek sekarang ya. Nah, sisa seperti ini aja ya. Ya, paling ini nih, ada penjumlahan koma yang nggak semestinya seperti ini ya. Kalau seperti ini kita cukup prihatin ya. Apa sebabnya? Ya, sebabnya ini biasanya Pak Ibu desa itu dari istilahnya membagi itu dari Excel ataupun dari sistem lain, itu langsung dikopas angkanya ke Siskudes, itu nggak boleh. Jadi harus diketik manual. Kalau dikopas hasilnya seperti ini, koma-koma yang di belakangnya itu ngikut semua tuh. Nah, jadinya banyak banget ya. Nah, ini kita coba untuk validasi dulu aja ya. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Harusnya sih bisa-bisa aja ya. Nah, ini kalau udah sisa seperti ini kan udah aman. Tinggal kita validasi coba. Kalau biasanya seperti ini kita mainkan terus deh. Izin Mas Adi. Oke? Dari Kendal. Maaf, di Kendal mati lampu ada koma-koma itu bukan punya Kendal ya? Punya kendal ini, Pak. Halo. Halo? Ya. Kita cek lagi komparasi. Sinyalnya jelek ya? Ya, kita cek coba sekali lagi Pak Ibu di komparasi ya. Kenapa masih nggak valid? Ya, udah sama semua nih. Mas di dalam
Ya, nanti recordnya kami upload juga Pak Ibu di YouTube supaya bisa ditonton lagi. Sebelum valid ya. Kalau gini coba kita balikkan lagi. Nah, cek project lagi nih. Ini ya 428534,9248. Ini oke, kita harus ganti, berarti kita coba ganti dulu aja nggak apa. Langsung aja ya. Berarti sini SPP 85 SPP 06 2011 2024 nilai ya 4285. Bentar, kita perlu cek dulu cek SPP rinci. Jumlahnya berapa dia kan? Oke, ini udah benar padahal ya udah pakai koma deh, oh, koma ya. Titik pakai koma. 51304. Ini di data yang kami kirim tadi nggak ada ya Mas ya? Yang Iya, di Pak. kami kirim Excel itu nggak ada ya? Iya, dia yang koma nih baru muncul dia, Pak. Baru muncul ya. Baru muncul dia. Coba sebentar saya Maaf Mas, capture tadi dulu. putus-putus di Kendal mati lampu ini. Oke. Sebentar Pak Ibu izin. Ini emang agak lama kadang kalau ketemu kasus kayak gitu. Kita cetak. Sebentar ya, saya mau verifikasi dulu jumlah yang dihitung sama konsolidasinya ini sebenarnya berapa gitu. Agak repotnya di sini emang Pak Ibu kalau ketemu kendala yang ini ya, yang serupa kayak gini. Ada koma-koma ini yang bikin memang susah. Oke, lima, empat. Terus update. Ya, update-nya update. Pakai lama.
Enggak, jadi lu misalkan buka dulu nih filenya, nanti kan ada tuh update update terexe, terus di situ nanti update Update. bukan kan anggarannya dia enggak ini ya apa ya. Tadi gua coba tuh gua update dulu paling semua jadinya. Terus updaternya Syscudesnya 2025. bukan Cisco Desktop Oh, pakai yang terbaru. eksporternya diupdate dulu. Udah juga nih yang kendal, kok nggak ketemu ya? Nah, ini Ramanda belum gue coba nih, gue baru tukar dulu tadi. Ntar Pak Ibu, ini realisasi belanjanya emang beda ya. Yang kalau saya lihat tools ini sama yang di sebentar. Apa jumlahnya beda ya? Beda ya sama PDF-nya ya. Sebentar, coba saya cetak ulang PDF-nya ya. Oh iya, mohon maaf. Aduh, kita kan udah perbaiki semua tadi ya. Sorry, sorry, sorry. Ini kita ambil ringkasan yang baru ya. Saya lupa. Pantes kok nggak valid-valid gitu ya. Ini apa Ibu? Kita cetak dulu ya yang baru ya. Tadi kan kita udah perbaiki SPP sama kwitansi itu. Pasti dari Siskudesnya bacanya berbeda sekarang. Karena kalau Siskudes tuh laporan ringkasannya dia ngambil dari data SPP Pak Ibu. Sementara konsolidasi ini ngitungnya sampai ke taraf kwitansi. Makanya kita kenapa sering ketemu perbedaan gitu ya laporan Siskudes sama ini dan harus perbaiki SPP-nya. Sebabnya seperti itu gitu. Nah, ini coba kita cek sekarang ya. Cetakan yang baru hasil perbaikan dari pakai query tadi. Nah, ya. Sama nggak dengan ini? Belanjanya 516, 543, 955, 850, koma. Nah, ini mungkin karena komanya ya. Kalau komanya beda satu nih biasanya kami ya udahlah gitu. Karena kasusnya tadi yang udah terlalu jauh. Kalau ini kita paksakan benerin nggak lapor-lapor kayak apa Ibu ya. Sementara ini kalau reset validasi kita harus ngisi ulang nih. Oke, bisa ya. Ternyata bisa. Dan kita perbaiki PDF-nya aja ya. Kendal 2004 ringkasan kasih baru. Nah, gitu ya. Saya upload PDF-nya di sini. Validasi ulang, nah valid semua ya. Jadi harus diperbaiki dulu ya. Jadi saya minta Pak Ibu yang punya kendala SPP-nya tidak sama dengan SPP bukti, tolong dicetak yang dari tools-nya itu supaya jadi Excel seperti ini. Kasih dua tambahan seperti ini ya. Nilai yang benar dan yang mau diganti itu apa? Apakah kwitansi atau rincian SPP. Nanti kami kirim query tergantung apa yang Bapak Ibu isi di Excel gitu ya. Bapak Ibu. Jadi mohon uh, kerjasamanya supaya kita cepat melapornya karena sekarang istilahnya apa ya pejabat-pejabat setingkat menteri, Bapak Menteri ataupun Bapak Wamen tuh sering turun ke daerah. Saya nggak apa ya kasihan Pak Ibu kalau misalkan Menteri dan Wamen turun tapi belum lapor Pak Ibu. Pasti ujung-ujungnya ke Bapak Ibu lagi. Saya yakin karena beban udah tinggi kerjaan ngurus Iskudes tambah Kopdes sekarang. Jangan sampai ini malah gimana ya Pak Ibu makin disalahkan nanti gitu ya kok kamu lupa ngelapor jelek nama kita di daerah ke Bapak Menteri gitu misalkan ya jadi tolong kerjasamanya supaya ini bisa cepat dilaporkan. Nah ketika kami tanya Pak ini ada masalah SPP tidak sama dengan SPP bukti segera siapkan format seperti ini kami buatnya nggak sampai tadi saya lihat ya kita lihat bareng-bareng ya nggak sampai 10 menit Pak Ibu buat query itu ya jadi sebenarnya tolong ininya aja file seperti ini aja dibuatnya. Oke, Ngambilnya di mana? Bos. Nah ini ya di tools ya pengecekan data ini ambil yang ini ya, nilai SPP rincian berbeda dengan bukti, ini dicetak nanti nih, cetak. Tapi sebelum cetak, ini sedikit peringatan dari saya, bahasa dari laptopnya ya, tolong diubah dulu ke English ya, English jangan Indonesia ya. English dan regional formatnya juga English atau bisa United Kingdom atau United States. Ini bisa Pak Ibu catat nih. Jadi sebelum cetak, ubah dulu nih jadi English, di bawah juga yang regional format menjadi English entah itu United States atau United Kingdom ya. Supaya nanti koma-komanya nggak kececeran ya. Ya, kalau sudah ini bisa tinggal kita proses. Nah, biasanya kalau sudah diproses ini kita bisa tinggal aja gitu datanya apa istilahnya toolsnya ya.
Oke Pak Ibu, kira-kira seperti itu aja. Ini kalau mau saya proses, saya nggak bisa sambil dipakai kerja ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan kita bahas sekarang supaya Pak Ibu bisa melapor setelah ini ya, sehingga data nanti per Jumat akhir minggu ini bisa kami harap wilayah 2 ada semua bisa melapor gitu ya. Nanti mungkin kalau Pak Ibu ngirim Excel banyak nanti malam saya susul ya perbaikannya. Kira-kira ini query-querynya gitu ya sama tutorialnya. Link absen kirim lagi. Oh ya udah. Berarti ini mungkin Pak Ibu sudah melapor ya. Perlunya absen. Gimana Pak Ibu? Apakah cukup jelas? Nah, nanti kalau sudah memproses lapor, kita selanjutnya ngecek gimana nih kalau udah selesai proses lapornya nih. Nah, Pak Ibu, ketika kami minta untuk istilahnya coba dong bukti lapor semester 2 2024 dan juga 2025 awal tahunnya gitu ya. Nah, ini kita masuk ke menu transaksi ya di sini ya. Transaksi, riwayat upload, yang upload berkas Pemda ya, jangan yang riwayat upload. Ini udah sering juga nih, ada banyak yang nge-share salah, jadi double, jadi lama kita chatnya gitu ya. Kita pilih yang upload berkas Pemda, Pak Ibu. Nah, di sini baru kelihatan nih nanti dari Kendal, misalkan pilih periodenya. Saya lapor 2024 semester 2, misalkan gitu ya. Meskipun ini sebenarnya belum melapor gitu ya. Belum melapor ini. Nah, kan belum ya, statusnya belum upload data ya. Nanti kalau sudah upload, di sini nanti akan muncul status ya, keterangan. Sudah sesuai, hijau semua. Gitu. Yang kami maksud hijau semua itu ada di sini. Jadi anggaran dari Siskudes berapa, yang masuk ke konsolidasi berapa. Berarti hijau statusnya. Gitu ya. Mungkin kalau di Kendal, karena belum saya coba laporkan, nggak muncul ini ya. Sekarang saya coba login super admin aja. Biar bisa coba lihat daerah lainnya. Nah, ini misalkan transaksi, riwayat upload berkas Pemda, saya pilih, mana udah ngelapor apa ya? Batu ya, Kota Batu ya, Jawa Pasuruan, Timur. Pasuruan. Pasuruan udah lapor Pak, semester 2. Sudah, coba dilihat Pak, Pasuruan. Pasuruan, oke, Kabupaten Pasuruan ya. Semester 2 2024. Iya betul, jadi yang melapor di tools itu memang tidak usah pakai tanda tangan, Pak Isan ya, izin. Jadi yang surat bupati. Jadi itulah, jadi ketika melapor ke lewat tools, oh valid udah. Silakan cetak dosis kudes untuk ditandatangan bupati sambil berjalan. Jadi lapor di tools tanpa yang tanda tangan, nanti di-upload di web inilah yang isi tanda tangannya. Gitu. Nah ini contohnya ya, dari Pasuruan, mohon maaf izin, ada ketidaksesuaian. Ini ada data, ini unik juga sih ya. Jadi Siskudes datanya itu anggarannya 655 miliar, tapi masuk ke konsolidasi 657 miliar. Nah, itu saya bingung dapat data dari mana lagi. Kelebihan data malah nggih. Yogi, aku yo. Nah, Yo. ini Pak, kalau seperti ini statusnya, ini harus diulang Pak, izin Pak Watur. Dari Waduh. Pasuruan. Oh, diulang kembali Pak untuk itunya, konsolidasinya. Kenapa? Ini kemarin kita memakai SQL yang manual Pak. Jadi database-nya saya pakai yang manual. Pakai database manual, maksudnya Iya, offline gitu. saya ekspor. Backup, ya kita backup, ya offline. Nah, ini kenapa bisa Kita ini? backup, setelah itu baru kita tarik melalui aplikasi konsolidasi. Ya, cuma statusnya ini kan merah, Pak. Kalau kami olah datanya, Iya. nanti yang dibaca sama Pak Menteri itu 657 miliar anggarannya, Pak. Iya, makanya cara itu. Tinggal Nah, anggaran ini yang bermasalah. ini harus diulang sih dari toolsnya. Oh gitu. Oke, Oke. siap. Terus mau izin Pak Adi. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, di file verifikasi ini, kan kalau di tool tadi kan yang belum ada tanda tangan untuk uploadan. Ya. Nah, kalau yang di web ini, di file Ya. verifikasi ini kan harus yang bertanda tangan Bupati. Betul, udah harus bertanda tangan Nah, Bupati. ya, di Kabupaten Pasuruan kemarin sudah minta tanda tangan ke Bupati dengan tool di situ perubahan APBDes di aplikasi Siskudes. Ternyata pada saat kita masuk ke menu maksimal kode APBDes per desa itu berubah, Pak. Apakah antara tadi yang uploadan di tool sama di file verifikasi ini harus sama? Gini sebenarnya Pak, kan Bapak waktu proses lapor
Jadi jangan dikasih jeda hari, Pak. Jangan dikasih jeda hari untuk nyetak untuk cadangan bupati sama waktu melapor di tools. Ini juga Ya, kebiasaan yang mungkin harus dihentikan ya. ya Dia itu Pak sudah sudah terlanjur cetak. itu. Nggak, jadi Pak udah cetak nih Pak. Udah cetak nih kan ringkasan nih Ya, kan. Anggaplah hari ya, ini gitu ya. Bapak mau melapor ulang. ya, Ringkasan Bapak cetak gitu kan. Sudah cetak, masuk ke tools di sini proses gitu kan. ya. Nah udah valid nih. Tapi yang Bapak pakai tanda tangan bupati cetaknya 2 hari lagi. Sekalian proses nodin dan lain-lain. Saya yakin desa masih ada yang akses rata-rata. Diam-diam Iya, akses Pak. datanya Diedit lagi. berjalan ya seperti itu Pak Adi. Diedit lagi datanya. Nah, ini ya Pak Ibu, saran saya pribadi, kalau sudah lewat tahun, tutup aja akses desa itu di pengaturan menu nih. Kalau ada desa yang protes, nggak apa-apa, nggak usah dibukain gitu maksudnya ya. Ya, Nah, ini udah ditutup nih, bagus nih dari Kendal ya. Jadi user desanya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau udah ditutup menunya ini semua. Jadi tutup aja nih, hapus centangnya ini semua ya. Dia pun kalau mau login ya nggak bisa gitu, nggak bisa ngapa-ngapain di Siskudes yang udah kekunci, udah lewat tahun gitu. Ini kan juga kasihan juga Pak kalau Ibu. menutup, mohon Ya izin Pak ditutup. Adi, Nggih. biar menutupnya nggak per masing-masing desa mungkin ada teknik lain. Teknik lain adalah pakai grup Ya, user. Ini kan emang agak capek sih. ya Cuman biar nggak satu persatu maksudnya. biar nggak satu persatu ya, pakai grup ataupun ini yang Ya, kunci transaksi desa ini. Cuman ini masih tetap bisa dikerjain sama desa. Dia bisa pakai jurnal kalau desanya pinter ya. Kalau biasanya canggih-canggih nih itu bisa pakai jurnal. Tapi sebenarnya di sini juga bisa dipakai sih yang kunci transaksi desa nih ya. Kok menunya ditutup nih untuk Kemendagri. Nah, ini kunci transaksi desa ya. Jadi juga bisa, Pak. Jadi kunci sekalian satu kecamatan ini dikunci semua SPP-nya, jadi nggak bisa diedit-edit lagi. ya, ya. Ya, ini jarang nih adminnya yang ngeh. Ya, lupa nanya kali ya. Bisa seperti ini, Pak. Jadi kita bisa kunci semua desa di kecamatan itu sekalian, SPJ sama SPP-nya, jadi nggak bisa dihapus lagi. Pencairannya ya, kan kalau pencairan dikunci juga nggak bisa ngapa-ngapain desa kan. Kecuali Pak Ibu bagiin user adminnya tuh. Nah itu yang agak riskan. Nah itu nggih. Jadi setelah ini sudah hijau semua, kan Pak Ibu udah cetak nih ya, udah cetak. Makanya itu ya, maksudnya kalaupun desa masih ngubah-ngubah, selagi yang ditandatangan bupati sama kan ya udah clear tanggung jawab Bapak Ibu kan. Ya, jadi habis cetak untuk tools pelaporan ini proses, Bapak Ibu cetak juga di sini. Atau cetak dulu deh baru proses, karena kalau udah diproses ini nggak bisa dipakai kerja laptopnya ya, harus ditinggal gitu. Jadi agak repot juga emang. Nah ini bisa Bapak Ibu cetak dulu semua nih kalau udah valid. Cetak dulu, cetak save as PDF dulu gitu kan. Jadi sama, nggak bakal geser. Karena ini kebiasaannya juga kadang seperti itu. Sudah lapor sekarang hari ini, cetak tuh tanda tangan bupati minggu depan gitu. Nah, itu pas, wah itu kalau udah geser repot ya, harus ngelapor lagi dari datanya, kasihan ya. Jadi saran saya begitu Pak Ibu ya. Selain memang ya bagusnya ditutup aja lah menunya. Ini juga aneh juga sih desa masih ngakses data 2024 mau ngapain kan gitu ya. Kalau emang sudah Mei gitu kan batasnya mereka kan Maret gitu ya. Mungkin itu Pak Ibu ya. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak mungkin bisa mulai melapor dari nanti sore, malam ataupun besok. Kami sarankan Bapak Ibu ini di jam yang Bapak Ibu bisa tinggal gitu loh laptopnya. Jangan pas Bapak Ibu lagi sibuk buat nodin, buat berkas-berkas, laptop yang dipakai kerja, pakai melapor. Nanti nggak bakal macet ya, ujung-ujungnya merah juga datanya gitu. Karena waktu kalau toolsnya macet, pengiriman datanya macet, pasti susah validnya ketika di web. Jadi ini ya, yang paling penting sebenarnya yang mengecekkan di web ini Pak Ibu. Ini kalau udah hijau semua aman. Jadi apa yang Bapak Ibu laporkan di sini dikonsolidasi sama dengan yang ada di Siskudes. Inilah kelebihan dari konsolidasi yang versi 2 ini. Kalau konsolidasi versi 1 kemarin, banyak yang ngeluh Pak gampangan konsolidasi versi 1. Nah, ya emang gampangan, tapi ada desa yang datanya 2 triliun gitu. Kita ngolahnya juga malu Pak Ibu. Jadi itu nggih, sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan boleh, karena saya juga nggak mau menyita waktu Pak Ibu. Ya. Bisa minta tolong cek itu Pak Jombang. Jombang ya. Di webnya ya udah ngelapor Bu ya.
Sudah, Pak. Coba kita cek Jombang. Kalau kayak gini Pak Ibu, ini kita jangan panik dulu ya. Ini kita mainkan aja periodenya ya. Pilih lagi ke awal, ubah lagi jadi semester 2. Nah, gitu. Biasa aplikasi ya. Reload time-nya. Nah, ini ulang lagi. Ibu udah bener Bu, lapornya semester 2 tadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Awalnya ini yang semester 2 itu anggaran realisasi sama konsolidasi itu nol. Jadi realisasi di konsolidasi nol, tapi realisasi di situ sudah ada angkanya. Hmm. Oke, oke, oke. Coba ya, kita coba cek dulu lagi. Keluar deh ya. Nggak keluar ya. Sudah melapor beneran Bu 2024. Kok nggak keluar di angkanya? Sudah, Pak. Tadi buktinya sudah saya screenshot ke WA jenengan. Oke. Ibu lagi proses ngelapor ya ini ya? Oh, Ibu kan sudah kan baru sampai sini Bu tahapannya. Ini kan sudah valid semua ya? Iya, sudah. Terus proses itu ada kayak merah-merahnya, Pak. Saya ulang beberapa kali, sukses, tapi di web konsolidasinya masih nol. Coba gini Bu, saya curiganya itu dia toolsnya macet waktu pengiriman data. Jadi dia tetap infonya sukses, padahal datanya nggak ada kekirim. Saran saya itu Ibu coba tetap lapor ulang, habis klik proses ini ya, mohon maaf. Habis klik proses ini, diamin aja, udah nggak usah ada diapa-apain laptopnya gitu. Tinggal aja gitu. Jadi bisa dilakukan waktu di rumah juga bisa. Kalau ada wifi di rumah ya. Ya di rumah bisa Pak Ibu. Jadi saya juga biasa bantu lapor kayak kemarin Ngawi ya. Ngawi saya bantu lapor di hari Sabtu kemarin dari rumah karena udah valid ya. Jadi saya bisa tinggal aktivitas ngapain gitu laptopnya sambil dia ngirim data. Karena kalau ini saya misalkan proses nih yang kendal, saya pakai juga untuk kerja, pasti merah nanti bakalan di sini. Karena dia dari toolsnya macet kalau dipakai kerja juga. Dicoba ulang aja Bu, itu izin. Oh ini ada errornya ya, oke. Apa errornya nih? Coba saya lihat. User ini sedang dalam proses transfer. Nah itu ya, jadi kalau dia ada keterangan user sedang dalam proses transfer juga, ini berarti proses yang awal tadi Bu, izin, Bu Titin, itu belum selesai. Tapi keburu ketutup toolsnya karena dipakai sambil kerja gitu. Jadi aplikasinya error, Ibu tutup pakai Task Manager mungkin tadi ya juga ya atau restart laptopnya. Dia sebenarnya prosesnya masih berjalan di belakang layar. Jadi memang saran kami, nah ini ya nanti kalau udah di jam pulang kerja atau laptopnya lagi nggak dipakai, jam makan siang, isoma, proses tinggal udah habis itu gitu. Karena di belakang layar nih prosesnya berat juga, ngirim datanya sampai berapa ribu baris gitu ya. Ada yang sampai ratusan ribu, 700.000, 800.000, tergantung jumlah desanya. Makin banyak jumlah desanya, makin lama kiriman datanya gitu ya. Jadi itu nggih, Bu Titin Jadi ntar diolang. dibiarkan aja ya, Pak. Nggih, habis proses nih udah lepas tangan Bu dari mouse, jangan nggak usah dikutik sama sekali, nggak usah disentuh gitu ya. Oke, Ini siap, bisa siap. bisa jadi alasan untuk istirahat juga ke pimpinan ya. Jadi kalau udah habis proses, wah itu Pak, laptop saya nggak bisa pakai kerja gitu ya. Nah gitu, jadi lagi proses kirim konsolidasi. Nah gitu Pak Ibu. Makasih Bu Titin ya atas konsultasinya. Yang lain Pak Ibu gimana kira-kira ketemu ketemu masalah yang sama kayak Kendal atau gimana? Dari Kudus Pak, apakah sudah jelas, Jin? Nanti mohon disiapkan Excel-nya nggih. Dari Kudus kayaknya lagi ini ya. Tadi beliaunya juga banyak acara ini pelatihan juga sama Zoom. Oke. Bapak Ibu yang lain gimana? Kalau sudah clear, kita tutup Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mohon isi daftar hadir nih karena nanti masuk di laporan kami. Takutnya nanti naik Lahir ke Mas atas Adi. pimpinan Pak Izin Ibu Mas Adi. dihubungi pimpinan kami gitu. Ya, ya izin Pak dari mana? Bangkalan Mas Adi. Bangkalan, nggih. Gimana Pak Bangkalan? Oh ini ya, Jadi waktu itu 272 seharusnya. Padahal ya desa ya harusnya jumlahnya 273. Oke. Kendalanya di sini Pak.
Ya. Ada satu desa itu belum kunci posting ya. Cara ngeceknya gimana? Memang agak repot. Saran saya coba pakai menu pertanggungjawaban apa yang kompilasi ya. Yang kompilasi ini gabungan satu, Bapak pilih misalkan ya. Saya juga seperti ini gabungan satu. Ini harus dicek setiap desa, tapi kan kayaknya nggak begitu lama juga Pak. Bapak kan harusnya hafal juga setiap desa di kecamatan ya. Udah, saya tahu lah berapa jumlah di desa di kecamatan masing-masing. Kalau ada yang aneh yang hilang satu tuh, oh ini berarti gitu. Ada desa yang belum dikunci posting gitu Pak. Kunci postingnya maksudnya dalam arti merah dia, belum dibuat merah, masih hijau. Dia udah diposting tapi belum dikunci posting gitu. Ya. Nah ini misalkan ya, desa Kediten gitu misalkan ini nggak muncul dia. Biasanya di sini nih ada desa yang nggak muncul di laporan gabungan satu. Bisa dicek di sini aja. Berarti kalau Bapak hilang satu desanya dicek kecamatannya dihitung. Berarti oh di kecamatan ini jumlahnya 12, dicek oh udah 12 aman. Cek kecamatan selanjutnya gitu. Jumlahnya 13 tapi mulainya dari 2. Oh berarti 12 desa gitu ya. Atau ini nomor satunya hilang ternyata. Ini 15 nih harusnya nih. Oh desa desa 2001-nya nggak ada. Gitu ya. Berarti harus dikunci posting ya. Kunci posting itu yang mana yang di sini, Pak? Yang di sini pastikan dia statusnya udah merah ya. Nah ini statusnya udah merah nih. Pastikan udah merah statusnya. Karena ada yang hijau biasanya. Yang hijau itulah yang nggak kebaca di tools konsolidasi ya. Gitu Pak, izin dari Bangkalan. Ya, Mas Adi. Baik, terima Oke. kasih. Ya. Mas Ali Aceh kalau nggak salah. Ya, izin Pak Ibu, apakah masih ada? Mohon maaf, mungkin dari nada bicara saya agak ini ya, soalnya agak cepat-cepat juga tadi jelaskan. Mohon maaf kalau bahasanya kurang enak. Tapi terima kasih sih Pak Ibu, sudah banyak yang melaporkan juga. Sekarang 161 jumlahnya ya. Tapi kami harap seperti 2023 ya, hampir seluruhnya nanti dari wilayah 2 khususnya Pak Ibu. Izin Pak, ini Kendal data apa SQL servernya versinya 2022 atau 2019 Pak ya di server ya? Dari Kendal apa masih di Zoom Pak? Izin. Oh, udah pamit ya. Oke. Listrik padam, Bang. Listrik di Kendang padam. Oh iya, sorry kenapa? Iya iya, lupa. Ya Pak, izin Pak Selamat nanti tolong dikirim Excelnya Pak ya, Oh, kayak yang siap, punya siap, siap. Ya. Kendal ini. Oke. Tinggal tinggal satu SPP yang 2025, yang 2024, 3 SPP kayaknya kemarin. Yang Oke, aman. bermasalah. Oh, Mantap, siap, mantap. siap. Ya. Ya, saya lupa jelaskan juga, untung dibahas 2025. Jadi 2025 Pak Ibu, nanti di bagian filter ini kan dipilihnya itu adalah awal tahun ya. Kalau awal tahun memang agak sedikit ini ya. Kita ini kemarin nih harusnya dilaporkan di Januari ya, cuman memang sosialisasinya nggak begitu bagus. Cuman tolong Pak Ibu laporkan awal tahun gitu kemarin ya. Tidak ada surat atau apa. Ini sedikit perbedaan di query-nya ya. Jadi kita bahasanya nanti bukan APBDes awal sebenarnya Pak Ibu adalah kondisi anggaran per Bapak Ibu melaporkan gitu. Kondisi anggarannya aja. Jadi nanti 2025 di sini pilih awal tahun. Nanti yang diisi adalah anggarannya saja ya. Realisasinya dinolkan karena kan awal tahun nggak ada realisasi gitu ya bahasanya. Selain nanti Juni ya kita lapor semester 1 gitu ya. Semoga nanti Juni bisa langsung skip lah gitu kan awal tahun langsung ke semester 1. Cuman ini karena kebetulan jadi syarat Siskudes Pak Ibu kita eh, minta Pak Ibu melapor awal tahun juga ya 2025 begitu. Jadi mohon kerjasama juga di 2025 nanti kalau ini awal tahun realisasinya dinolkan ya.
cetaknya juga sama, perubahan kode posting 9 ya. Takutnya ada yang udah perubahan perkades desanya, ada yang udah masih HPBDes awal gitu, masih kita kebaca. Tanggal Untuk tanggal tanggal database dikasih tanggal berapa, Pak? sama bebas Pak, kalau awal tahun dia Oh, oke, siap. nggak ini, nggak ada masalah mau tanggal berapa pun, karena yang diambil cuma anggaran. Oh iya, Cuman kayak kalau misalkan realisasinya belum kok. Oke. ya awal tahun, nah ini saya kasih catatan aja ya, bisa di screenshot. Awal tahun itu tanggal bebas ya. Kalau semester 1 batas realisasinya sampai 30 Juni tahun berkenaan. Nah, semester 2 31 Desember tahun berkenaan. Gitu ya. Ya Pak Ibu, itu aja. Mungkin terima kasih sudah hadir. Mohon untuk mengisi daftar hadir. Saya ingatkan kembali karena ini masuk ke laporan juga. Nanti ya takutnya kami melapor ke atas bahwa yang mana yang sudah ikut, mana yang belum Zoom kemarin gitu ya. Takutnya malah disampaikan oleh pimpinan kami menghubungi pimpinan Pak Ibu sehingga Pak Ibu malah kena ini ya, kenapa nggak hadir kemarin gitu kan. Dimohon diisi daftar hadirnya kalau Pak Ibu sudah beneran hadir. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup Zoom-nya, Pak Ibu. Terima kasih sekali. Saya sangat hargai partisipasinya dan juga atensinya. Sangat menyimak dengan baik. Saya harap segera bisa dilaporkan. Kalau ada kendala, mohon dijapri. Saya akan prioritaskan yang wilayah 2 dulu ya. Sesuai urutannya nih ya. Semoga bisa clear. Itu aja mungkin. Adakah ini? Langsung tutup aja ya? Apa yang mau disampaikan? Oke. Ya, baik Pak Ibu, karena tadi tidak dibuka secara resmi, kita juga tadi dibuka ya, Pak Kasubdit ya. Ya, karena Pak Kasubdit ada kesibukan. Oh, Mas Buta masih ada nih beliau. Izin Pak Kasubdit, apakah ada yang mau disampaikan Pak sebelum ditutup? Baik, makasih Mas Adi, Mas Reza, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi ya, jadi beberapa hal tadi mohon jadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana pentingnya laporan ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu untuk pengambilan kebijakan yang saat ini dinamikanya cukup tinggi di tingkat pusat. Salah satunya seperti yang tadi sudah disinggung Mas Adi, Kopdeska Merah Putih. Mungkin demikian dari saya, Mas Adi. Mungkin perlu dikasih deadline ya. Perlu nggak kira-kira kasih deadline, Mas Adi? Kira-kira kapan kita akan monitor lagi, kemudian Um, menginfokan lagi? Ya, mungkin nanti ada surat tindak lanjut, Pak. Mungkin 2 minggu lagi kita proses surat tindak lanjut kan. Kita biasanya seperti itu Ya. juga, habis ada kegiatan, kita buat surat tindak lanjutnya gitu, Pak. Baik, nanti artinya kita juga monitor daerah mana yang masih belum berproses ya, Mas Adi ya. Ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian dari saya ya. Terima kasih banyak ini atas keterlibatan Bapak Ibu sekalian pada acara siang hari ini ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa di close Mas Adi rapatnya. Makasih Mas Adi, Mas Reza, teman-teman sekalian, Mas Bas, Mas Andra yang hadir pada kesempatan siang ini. Saya izin live ya.